bersama saya Lala Salsabila. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bab 10, Routing, Recruiting, MTCNA Preparation. Di sini kita langsung saja pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Routing merupakan proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models, yaitu network layer. Sini ada pengenalan routing, konsep klasifikasi routing. Static routing, yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Yang kedua ada dynamic routing, routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Sini ada gambar ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada IGP versus AGP. Pertama, Interior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contoh, sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Contoh protokol IGP, Distance Vector Routing Protocol. Link State Routing Protocol, OSPF atau ini ya teman-teman. Terus yang terakhir ini ada Hybrid Routing Protocol. Untuk yang AGP atau Exterior Gateway Protocol digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Contoh protokol AGP yaitu BGP. Ada routing table, berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang directly connect ke router, yang terakhir konfigurasi tambahan atau static route. Selanjutnya ada routing flag, yang mana di sini disimbolkan dengan huruf. Misalkan D dynamic, A aktif, C connected, dan lain sebagainya. Di sini bisa kalian lihat pada routing table terdapat simbol huruf DC yang mana ini artinya dia otomatis mendapatkan input karena sudah ada yang terhubung. Adapun yang AS ini berarti aktif statik, yang mana ini dilakukan secara manual. Ini juga sudah terhubung ya teman-teman. Kemudian ada pendahuluan routing static konsep. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Kemudian, static routing. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing, tujuan alamatnya, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP ke route dan address. Rumusnya tuh seperti mau kemana dan lewat mana. Lanjut, static routing mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Konsep dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Terus ada IGP lagi, Interior Gateway Protocol. Itu pertama Distance Vector, RIP, IGRP. Dua ada Link State, OSPF, IS. Yang ketiga ada Hybrid, EIGRP. Yang kedua ada AGP,
yaitu Exterior Gateway Protocol, itu contohnya seperti BGP. Pengenalan OSPF. OSPF atau Open Short Path First adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma Link State Protocol atau LSR. OSPF ini support IP versi dan IPv6 atau versi ketiga. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tersifat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Kemudian OSPF area. Tujuan memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutian. Di sini ada backbone atau area 0. Kata lainnya lagi ada area ID 0.0.0.0. Bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara rion backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Standard atau default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area, dan inter-area dari ABR yang terhubung dengan area 0, backbone area. Yang ketiga ada stub area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertise external route, digantikan default area. Yang keempat, not so stubby area. Stub area yang tidak menerima external route digantikan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Lanjut pada OSPF Lab. Ini merubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam network pada OSPF. Mencoba menambahkan router dengan network baru dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis.